warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tatibu qailaha wa tunji qailaha min adzabil alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengajak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia untuk lebih intens mendengarkan isi daripada tausiah ini, bahwa alhamdulillah Allah mengizinkan kita kembali bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini. Saya juga baru pulang dari Turki beberapa hari yang lalu, dan tentunya setelah waktu berjalan melihat negara-negara orang, saya sempat merasa perbandingan yang amat jauh. Beberapa hari yang lalu saya di Turki bersama dengan badai salju, bersama dengan hujan es, ada di ketinggian gunung yang hampir totalnya gunung es. Saya juga membayangkan bahwa mereka juga menjelang bulan suci Ramadan. Kita pada saat ini juga menjelang bulan suci Ramadan. Betapa kesulitan mereka untuk melakukan seperti yang kita rasakan ini. Kita alhamdulillah dalam suasana iklimnya bagus, tidak ada panas, tidak ada dingin. Di sana dingin minusnya sampai minus 20. Apabila kita pegang saljunya, sebentar membeku tangan. Mau WC, buang air, cebok tangan, diletakkan di keran air dan ini. Tapi mereka juga adalah orang Muslim. Mereka juga orang Islam yang pada saat itu saya berkata akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan sekarang ini pada bersama kita melaksanakan. Mereka di sana, kita di sini. Yang membedakan adalah geografitas. Karena di sana adalah negara Eropa dan sebagiannya Asia. Dipertemukan dengan sebuah selat, namanya selat benua, benua Asia dan benua Eropa. Apabila kita menengok ke kanan, kita akan lihat selat benua Eropa. Apabila kita menengok ke kiri, kita akan melihat selat benua Asia. Itulah Istanbul, Turki. Dan saya sempat keliling Turki kurang lebih 10 hari. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan fenomena bahwa alam ini memang indah dan sudah Allah bagi-bagi. Allah memberikan masing-masing jalan hidup dan rezeki yang sudah ditakdirkan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hingga kita dan pada saat ini bersama-sama berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Mari kita senantiasa bergembira menjemput bulan suci Ramadan ini yang barusan kita lewati beberapa hari yang lalu. Ini adalah malam keempat bulan suci Ramadan. Malam yang tentunya masih fase 10 awal Ramadan. Tentu dengan bulan suci Ramadan ini Rasulullah 14 abad yang lalu mengatakan ayuhan nas
alfi syahr. Bulan di mana di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Faman adda fihi sunnatan kanat kaman adda faridatan fima siwa. Wa man adda fihi faridatan kanat kaman adda 70 faridatan fima siwa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad yang lalu beliau baginda Rasulullah menggembirakan dan membawa berita gembira. Hai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan keberkahan. Dalam perjalanan 1 tahun ini kita dikaruniai oleh Allah namanya Syahrul Ramadan. Dan digelar oleh Rasulullah Sayyidus Syuhur, tuannya bulan. Karena tuannya bulan, maka pasti membawa hal-hal yang terindah, membawa hal-hal yang terbaik, membawa hal-hal yang membawa keberkahan. Apa di antara keberkahan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan ini? Rasulullah SAW mengatakan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan itu ada di hadis lanjutannya, Waman adda fihi sunnatan, siapa orang yang melaksanakan sunnah di dalam bulan suci Ramadan, maka annama adda faridatan fi masiwa, seperti orang itu melaksanakan kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bentuk keutamaan. Salat sunnah yang kita laksanakan itu nilainya sama dengan seperti sholat wajib. Kebaikan-kebaikan apa saja yang kita laksanakan yang bersifat sunnah dinilaikan oleh Rasulullah seperti kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Dan di antara keberkahannya lagi, wa man adda fihi fariidah, dan siapa orang yang melaksanakan sebuah kewajiban di dalam bulan suci Ramadan, maka annama adda 70 faridatan fi ma siwa, seperti orang itu melaksanakan yaitu 70 kali kewajiban di luar bulan suci Ramadan. Berbahagialah kita yang masih diizinkan oleh Allah, yaitu dari tahun kemarin hingga tahun ini kita masih diizinkan bersua di masjid Al-Qadri, di masjid yang penuh keberkahan ini, di masjid kebanggaan kita, di masjid di mana umat Islam dipersatukan di warga ini dipersatukan dengan wadah masjid untuk kita membesarkan asma Allah, untuk kita meninggikan kalimat Allah, untuk kita bermunajat, untuk kita melaksanakan ibadah baik 5 kali sehari semalam, juga bulan suci Ramadan. Ini adalah keberkahan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bergembira menghadapi menerima bulan suci Ramadan, maka darahnya, dagingnya, kulitnya diharamkan oleh api neraka. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang sekalian berbahagia, dalam bulan suci Ramadan yang jumlah harinya tidak lebih daripada antara 29 dan 30 hari, Rasulullah SAW mengajak kita bagaimana kita meningkatkan spiritualisme kita, rasa ketertarikan kita kepada aspek-aspek ritual, aspek-aspek yang bersifat perbaikan nurani, perbaikan agama, perbaikan ibadah. Dan bulan ini mendorong kita untuk memperbanyak membaca kitab Allah. Siapa yang melaksanakan kebajikan, maka Allah lipat gandakan. Di dalamnya banyak hal yang indah. Selain daripada berpuasa itu sendiri, juga adalah kita melaksanakan ibadah tarawih setelah kita melaksanakan salat isya. Dan kita juga di sunnah-sunnah lain, kita juga saling berbagi. Menjelang berbuka puasa, kita saling berbagi. Dan di situ Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa orang yang memberi buka puasa, maka Allah akan memberikan pahala sama dengan pahalanya orang yang berbuka puasa. Akan tetapi tidak berkurang sekalipun sudah diambil. Man fattara sha'iman kana lahu ajruhu ka ajri as-sha'im, ghaira annahu la yanqusu ajri as-sha'im syai'. Siapa orang yang memberi buka puasa, maka baginya pahala, yaitu dia dapat pahalanya orang yang berbuka puasa. Akan tetapi Allah tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Maka di sini keberkahan,
karena ini adalah kesempatan yang indah yang secara nurani mendatangkan keinginan tulus dari dalam diri kita untuk mengeluarkan sesuatu kebaikan dari diri kita kepada orang lain. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan, barang siapa orang yang berkemampuan hendaklah memberi. Rasulullah SAW pada saat didengarkan oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu memberi buka puasa. Lalu kata Rasulullah, hendaklah kalian memberi buka puasa walaupun hanya sebutir kurma. Ya Rasulullah, tidak semua orang punya kurma. Maka kata Rasulullah, kalau kalian tidak punya kurma, hendaklah kalian memberi buka puasa walaupun seteguk air atau segelas air. Tentu metodenya sederhana. Apabila kita memberi kepada orang lain, maka sampaikan kepadanya, hai saudaraku, mudah-mudahan segelas air ini memberikan rasa, yaitu tercukupinya rasa hausmu dari dahagamu. Dan dengan demikian kita sudah menjalankan sunnah. Yang terpenting adalah sunnahnya, bukan banyaknya. Karena kalau kita berpikir banyaknya, orang susah melakukan sunnah. Tapi kalau berpikir bagaimana mendirikan sunnahnya, maka sekecil apapun yang penting kita mendirikan sunnah. Dan yang namanya sunnah, kata Rasulullah, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun mi'ati syahidin. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku saat orang sudah tidak mau peduli, maka baginya pahala 100 kali mati syahid. Itu keuntungan bagi orang yang suka mendirikan sunnah. Di lain itu, bulan suci Ramadan mengisyaratkan kita banyak hal, terutama yang namanya puasa. Karena yang namanya puasa ini adalah perlakuan khusus dari Allah. Allah dalam hadis qudsi mengatakan, as-shaumu li, puasa itu adalah milik aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang memberikan ganjaran pahala. Maka tentu tendensinya di sini adalah ketulusan, lillah, bukan karena siapa-siapa. Selain daripada itu, di dalam bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba untuk memperbaiki karakter bacaan kita. Kalau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Di dalam ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi banyak sekali ayat pendukung tentang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Dia akan bersinergi, matching apabila cerita tentang turunnya dan disambut dengan kecintaan membaca Al-Quran. Dan oleh karena itu, membaca Al-Quran sebagai hukum wajib ain, fardu ain. Apabila kita mengkhatamkan di dalam bulan suci Ramadan, maka itu sama khatam sekali 70 kali khatam. Maka berusaha mengkhatamkan minimal sekali. Dan bagaimana caranya mengkhatamkan Al-Quran minimal sekali? Kita secara pribadi, kalau masih ada uang tak, belilah Al-Quran. Dan dari Al-Quran satu buah itu, kita bisa menentukan di halaman mana kita harus berhenti. Karena kalau kita datang ke masjid lalu mengandalkan mushaf Al-Quran di masjid, maka mungkin saja kalau hari ini kita buka halaman sekian, besok sudah terganti halamannya karena banyak orang yang menggunakannya. Supaya tepat dan benar, maka salah satu sarana adalah menghadirkan sebuah Al-Quran di tangan kita masing-masing, sehingga kapan dan di mana saja kita berjalan, kita bisa open, kita bisa membukanya lagi dan membuka halaman mana kita berhenti, sehingga dengan demikian secara episode akan tuntas dengan baik karena kita tahu titik mana dan halaman mana kita menyelesaikan. Dan menyebut masalah Al-Quran Karim ini, Masya Allah, mengqara Al-Quran wa huwa mahirun bihi ma'asafaratil kiramil barara. Siapa yang membaca Al-Quran dan tangkas membacanya, maka dia akan berjalan bersama dengan orang-orang baik-baik dari kalangan al-anbiya was-shalihin wasyuhada. Dan demikian pula di hadis lain, iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kemudian menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Iqra'il Quran warattil wattaqi
fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin fatrau. Bacalah Al-Quran dan perbaikilah cara membacanya, karena sesungguhnya posisimu di hari kemudian sebanyak mana ayat yang kau baca di dunia. Maka apabila kita membaca banyak ayat dan berkali-kali, maka derajat kita di surga akan jauh lebih tinggi. Itu berkenaan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan selain itu, bagaimana caranya kita bisa benar-benar mendapatkan bulan suci Ramadan ini dengan proporsional, menjalankan dengan tulus. Hadirkanlah hati kita untuk memaksimalkannya sampai akhir, karena ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah yang tak seorang pun mengetahui malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang di hari kemudian menjadi penolong bagi siapa yang membacanya. Iqra'il Quran warattil wattaqi fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin fatrau. Bacalah Al-Quran dan perbaikilah cara membacanya, karena sesungguhnya posisimu di hari kemudian sebanyak mana ayat yang kau baca di dunia. Maka apabila kita membaca banyak ayat dan berkali-kali, maka derajat kita di surga akan jauh lebih tinggi. Itu berkenaan dengan membaca Al-Quran Al-Karim. Dan selain itu, bagaimana caranya kita bisa benar-benar mendapatkan bulan suci Ramadan ini dengan proporsional, menjalankan dengan tulus. Hadirkanlah hati kita untuk memaksimalkannya sampai akhir, karena ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah yang tak seorang pun mengetahui malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa menentukan malam Lailatul Qadar? Tidak ada. Bahkan ulama berselisih paham. Ada yang mengatakan bahwa di awal Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan, ada yang mengatakan di akhir. Lalu kemudian diperdebatkan antara para ulama. Kalau ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya di akhir 10 terakhir di bilangan ganjil, maka orang hanya bersungguh-sungguh di akhir. Tapi dirahasiakannya mengapa Lailatul Qadar itu terjadi salah satu malam, supaya setiap orang mukmin muslim yang mengaku dirinya beriman dan berpuasa menjalankan ibadah, agar kiranya mereka berusaha mendapatkannya di salah satu malam yang Allah siapkan, yang dirahasiakan tak seorang pun mengetahui. Tetapi yang pasti yang akan dapat adalah orang yang tidak pernah lalai selama bulan suci Ramadan. Itu pasti. Yang akan remang-remang kepastiannya kalau sempat kita lalaikan 10 hari. Kalau kita lama lagi lalaikan sebulan. Tapi kalau kita mengikuti terus perjalanannya, insya Allah gejala-gejala itu dan tanda-tanda kita mendapatkannya itu, insya Allah pasti kita dapatkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam ceramah ini, hal yang lain yang perlu juga ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada Rasulullah SAW wasiatkan 4 hal. 4 hal ini dalam konteks Rasulullah menyebutkan arba'atun yushbihul jannah. Ada 4 yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talibul Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Maka bacalah dengan baik dan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah hafidhul lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Ini adalah penting, karena ini Ramadan. Apabila ada orang yang mungkin menghina kita, maka katakan inni shaimun, saya berpuasa. Karena itulah bimbingan dan ajaran Rasulullah untuk membalasnya. Karena kalau kita ikut menghinanya, maka kita akan kosong-kosong, kita akan 0-0 sama nolnya dia. Dia juga dapat 0, kita juga balas dapat 0, sama-sama 0. Yang ketiga adalah mut'imul ju'in, orang-orang yang suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi ini adalah merupakan pesan baginda Rasulullah. Talibul Quran, shaimul Ramadan, mut'imul ju'in, hafizul lisan. 4 hal ini merupakan pesan beliau 14 abad yang lalu. Berharap
bahwa dalam bulan suci Ramadan ini mampu kita menjaganya dengan baik, memeliharanya dengan baik, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita mendapatkan keberkahannya, dan kita diizinkan oleh Allah kembali bertemu bulan suci Ramadan yang tentunya sudah berbeda dari bulan suci Ramadan yang sekarang. Kita senantiasa memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan setelah kita sampai di Ramadan, kita lagi ucapkan doa ini, yaitu izinkan kami ketemu bulan suci Ramadan yang akan datang lagi. Dan seandainya orang mengetahui bahwa betapa indahnya orang berada di bulan suci Ramadan, la tamanna an-nas ayyakuna as-sanatu kulluha Ramadan. Orang akan berkeinginan, bercita-cita agar semua bulan dalam perjalanan tahun adalah semuanya Ramadan. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu, dan Allah hanya mengabadikan 1 bulan di dalam 12 bulan, dan itu diabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulannya, maka berpuasalah dengan baik, karena puasa ini bukan milik siapa-siapa. Rasulullah dalam hadis qudsi mengatakan, as-shaumu li, puasa adalah milik aku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya sendiri akan memberikan ganjaran pahala. Semoga apa yang saya sampaikan membawa makna dan membawa inspirasi bagi kita sekalian. Mari kita senantiasa memperbaiki niatan kita, dan senantiasa menyambung doa-doa kita yang terbaik kepada Allah, karena sebaik-baik doa adalah doa yang kita panjatkan di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sementara